Hai semuanya, aku Vera. Hari ini aku akan membawakan cerita tentang kasus Tara Kaliko yang menghilang secara misterius saat bersepeda di sekitaran rumahnya. Mari kita masuk ke bagian latar belakang. Tara Leigh Kaliko adalah seorang wanita Amerika yang lahir pada tanggal 28 Februari 1969 di Belen, New Mexico. Tara ini diketahui lahir dari orang tua, yaitu ayahnya yang bernama David Kaliko, ibunya Patty Jewell. Dia juga tinggal bersama saudarinya yang bernama Michelle Jewell dan saudaranya yang bernama Chris Kaliko. Pada tahun menghilangnya Tara Kaliko, diketahui dia ini aktif menjadi mahasiswi di Universitas New Mexico. Kegiatan Tara sehari-hari selain menjadi mahasiswi, dia itu juga suka bersepeda di sekitaran rumahnya. Dia kadang bersepeda dengan ibunya sejauh 34 mil. Mari kita masuk ke kronologi kejadiannya. Pada tanggal 2 September 1988, pagi jam 9.30 seperti biasanya, Tara Kaliko ingin bersepeda di sekitaran New Mexico State Road 47. Terkadang dia ini bersepeda bersama ibunya, Patty Jewell, seperti yang aku bilang sebelumnya. Tapi ada yang mengatakan karena hari itu Tara berencana untuk bermain tenis bersama pacarnya sepulang bersepeda, jadi ibunya ini memutuskan untuk tidak ikut Tara bersepeda. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ibunya tidak bersepeda lagi karena ibunya merasa ada pengendara sepeda motor yang terus-menerus stalking dia. Jadi ibunya stop untuk bersepeda, dan sebelum kejadian penculikan ini, ibunya juga sempat memperingatkan Tara untuk membawa mist itu sejenis cairan aerosol untuk melindungi diri yang bisa disemprotkan ke lawan, tapi Tara itu menolaknya. Intinya pada hari kejadian itu, jam 9.30 pagi, Tara itu berangkat sendirian bersepeda di sekitaran rumahnya. Daerah yang dilalui oleh Tara itu sebenarnya sudah daerah yang sudah biasa dilaluinya, jadi ibunya juga tidak merasa terlalu khawatir. Bahkan mereka sempat bercanda sebelum Tara berangkat. Tara bilang ke ibunya, tolong cari aku kalau sampai siang nanti aku belum kembali. Kira-kira begitulah ucapan Tara. Dan siapa sangka ucapan yang Tara lontarkan tadi pagi itu menjadi kenyataan. Pagi itu merupakan kali terakhirnya Tara terlihat. Sampai siang hari Tara tidak juga pulang. Ibunya yang panik segera pergi keluar untuk menelusuri rute yang dilalui Tara pagi tadi. Bertanya ke sana ke sini, tapi tidak ada hasil nihil. Tidak menunggu waktu lama, kedua orang tua Tara segera melaporkan kehilangan anaknya ini ke kantor polisi setempat. Polisi juga untungnya bergerak cepat menelusuri rute yang dilewati Tara pagi tadi, dan mereka menemukan Walkman Tara yang rusak. Hal itu semakin menguatkan dugaan orang tua Tara bahwa sesuatu hal yang buruk sudah terjadi kepada anak mereka. Kemudian kita masuk ke bagian penyelidikan. Saat polisi menanyai orang sekitar, ada yang bersaksi bahwa mereka sempat melihat sebuah truk besar yang melaju di dekat Tara saat Tara sedang bersepeda. Namun, gak ada yang tahu apa yang terjadi dengan Tara selanjutnya. Polisi juga sempat berspekulasi bahwa Tara itu kabur dari rumah karena anak seusia Tara biasanya itu masih labil, dan di sana, di Amerika sana, kita tahu bahwa sering terjadi kasus anak yang sengaja kabur dari rumahnya karena bermasalah dengan orang tua. Tapi orang tua Tara yang merasa mereka lebih mengenal Tara sangat tidak setuju dengan spekulasi polisi ini. Mereka juga mengatakan bahwa Tara itu tidak ada masalah sama sekali dengan mereka. Dan hubungan Tara itu dengan keluarganya itu juga baik-baik saja. Setelah hampir setahun penyelidikan tanpa hasil, tiba-tiba pada tanggal 15 Juli 1989, seorang wanita melaporkan ke polisi bahwa dia menemukan sebuah foto Polaroid di parkiran di sebuah convenience store di Port St. Joe, Florida. Di dalam foto itu tampak seorang gadis berusia muda dan seorang anak laki-laki. Kedua-duanya sama-sama di bagian bibirnya itu direkatkan duct tape yang hitam itu. Mereka tampak terbaring di dalam sebuah van, tepatnya di bagian belakang mobil van.
Wanita yang menemukan foto tadi juga bersaksi bahwa ada sebuah mobil van putih Toyota Cargo yang terparkir di parkiran itu saat wanita ini tiba di convenience store. Wanita ini juga menambahkan keterangan bahwa mobil van itu tidak memiliki kaca jendela. Mobil van itu tampaknya dikendarai oleh pria berusia 30 tahunan. Dari temuan foto Polaroid dan kesaksian wanita itu, polisi segera melacak mobil van dan pria yang dimaksud oleh wanita tersebut. Tapi tetap saja tidak ada hasil. Laki-laki itu tidak bisa diidentifikasi, bahkan mobil van itu juga tidak bisa diidentifikasi karena tidak ada yang tahu nomor plat mobilnya. Saat itu bahkan polisi juga tidak bisa mengidentifikasi dua anak ini. Tapi polisi tidak kehilangan akal. Mereka meminta bantuan dari sebuah TV show yang berjudul A Current Affair untuk menyiarkan foto itu di acara mereka. Siapa tahu saja ada kerabat atau teman atau siapapun yang mengenali kedua anak tersebut. Dan benar saja, usaha polisi ini membuahkan hasil. Seorang teman dari Patty Doll, ibunya Tara, menghubungi ibunya Tara dan mengatakan bahwa dia menonton sebuah acara yang berjudul A Current Affair, mengatakan bahwa di dalam acara itu ditayangkan sebuah foto Polaroid tentang dua anak yang tidak dikenal. Dan dia mengatakan satu anak perempuan yang ada di foto itu dia mengenalinya sebagai Tara Calico. Kemudian ada keluarga dari New Mexico juga yang mengatakan bahwa mereka mengenali anak laki-laki yang ada di foto itu. Namanya adalah Michael Henley yang juga hilang pada tahun 1988. Setelah foto Polaroid itu diselidiki lebih lanjut, menurut Polaroid Official, foto itu diambil atau difoto setelah bulan Mei 1989. Karena partikel film yang digunakan di foto itu belum beredar di pasaran sebelum bulan Mei 1989. Yang artinya partikel foto yang dimaksud baru dirilis di atas bulan Mei 1989. Hal ini membuat spekulasi bahwa kalau benar gadis yang ada di foto Polaroid itu adalah Tara Calico, kemungkinan gadis itu masih hidup. Kemudian kedua orang tua dari kedua anak yang ada di foto ini pergi ke kepolisian untuk mengidentifikasi foto tersebut bahwa benar anak yang ada di dalam foto tersebut adalah anak mereka. Orang tua Tara juga mengatakan bahwa di foto Polaroid itu ada sebuah buku favorit Tara yang tergeletak di samping Tara. Tapi saat itu FBI mengatakan bahwa foto itu tidak bisa mengidentifikasi apapun. Penyelidikan pun mengalami jalan buntu lagi. Sampai 20 tahun setelah foto Polaroid yang tadi ditemukan, pada tahun 2009, Kepala Kepolisian Port St. Joe menerima dua surat. Yang satunya tertanggal 10 Juni 2009 dan satu lagi 10 Agustus 2009. Surat itu terkirim dari Albuquerque, salah satu kota di New Mexico. Salah satu surat itu berisi foto yang diprint di kertas fotokopi, foto anak laki-laki dengan rambut coklat. Di foto itu seseorang itu kayak menggambarkan garis hitam untuk menggambar duct tape di sekitaran mulut anak tersebut. Jadi seolah-olah anak itu mulutnya itu di duct tape. Di surat kedua itu berisi foto original anak tersebut. Kemudian pada tanggal 12 Agustus di tahun yang sama, surat kabar Albuquerque di Port St. Joe menerima surat ketiga. Surat itu juga dikirim dari Albuquerque yang tertanggal 10 Agustus. Di surat itu berisi foto anak laki-laki dengan mulut yang digambar duct tape hitam. Tapi kemudian dikonfirmasi bahwa anak yang difoto itu tidak sama dengan anak yang ada di foto sebelumnya, di foto yang dikirimkan ke kepolisian tadi. Dan licinnya pelaku ini, semua surat itu tidak ada alamat pengirim atau sedikit pun identitas anak-anak ini. Hal ini membuat polisi berpikiran bahwa surat-surat ini berhubungan dengan hilangnya Tara Calico. Kemudian bertahun-tahun setelah itu, dua foto Polaroid yang diyakini adalah Tara Calico muncul lagi ke publik. Yang pertama muncul di dekat lahan konstruksi Montesico, California,
sebuah foto wajah wanita yang mulutnya ditutupi duct tape dan foto itu agak blur. Di bagian belakang wanita itu ada kain biru muda garis-garis yang serupa dengan sarung bantal yang ada di foto tahun 1989. Foto Polaroid pertama kali yang ditemukan wanita di convenience store itu. Kemudian di foto kedua menunjukkan seorang wanita yang diikat kedua tangannya, tapi ikatannya itu longgar dan dia memakai kacamata besar yang bingkainya itu hitam. Di samping wanita itu juga duduk seorang penumpang laki-laki. Kemudian diketahui bahwa foto itu diambil di atas kereta api Amtrak. Ibunya Tara yang melihat kedua foto itu tadi percaya bahwa foto pertama itu adalah Tara, sedangkan yang kedua itu bukan Tara Kaliko. Tahun demi tahun berlalu, kasus hilangnya Tara Kaliko itu masih belum menemui titik terang. Bahkan kasus ini sempat dibahas di beberapa TV show terkenal seperti Oprah Winfrey Show, America's Most Wanted, and Unsolved Mysteries. Pada tahun 1998, setelah 10 tahun pencarian Tara Kaliko yang tidak menemui titik terang, Tara Kaliko dideklarasikan atau diumumkan bahwa sudah meninggal dan meninggalnya itu karena pembunuhan. Tapi tentu saja keluarga Tara Kaliko itu tidak terima dengan deklarasi itu. Tapi agak heran aja sih, pada tahun 2013 sebuah tim penyelidikan yang terdiri dari 6 orang dibentuk khusus untuk memecahkan kasus ini. Tapi hasilnya ya lagi-lagi nihil, nggak ada tersangka yang ditangkap dan kasusnya itu masih terbuka. Pada tanggal 1 Oktober 2019, FBI bahkan membuat pengumuman bahwa mereka akan memberikan hadiah 20.000 US dollar bagi siapapun yang memberikan informasi yang berguna untuk penyelidikan Tara Kaliko. Kemudian pada September 2021, kantor syarif wilayah Valencia dan kepolisian negara bagian New Mexico mengeluarkan pernyataan bahwa mereka memiliki petunjuk baru dalam kasus Tara Kaliko. Mereka mengeluarkan sebuah penyitaan untuk investigasi atas sebuah properti tidak dikenal di Valencia County, tapi setelah itu tidak ada keterangan lagi dari polisi. Lalu yang terbaru di tahun ini, pada tanggal 13 Juni 2023, kabar baiknya kantor syarif Valencia County mengumumkan lagi bahwa mereka menemukan titik terang atas kasus Tara Kaliko. Sheriff Dennis Vigil mengumumkan di konferensi pers bahwa mereka sudah menyerahkan bukti yang cukup ke kantor kejaksaan untuk ditinjau. Mereka menemukan identitas tersangka, ciri-cirinya, dan lain sebagainya, tapi informasi itu tetap ditutup rapat sampai ada perintah dari pengadilan. Tapi naasnya pada tahun 2002, ayah Tara itu meninggal dunia dan disusul tahun 2006 ibunya Patty Dulu itu juga meninggal dunia karena diketahui sakit komplikasi. Kemudian kita masuk ke teori-teori dan spekulasi. Karena kasus ini masih belum terpecahkan, tidak ada titik terang, bahkan mengalami jalan buntu berkali-kali, banyak spekulasi yang bermunculan di publik. Apa saja itu? Yang pertama, seorang investigator yang bernama Valencia Joseph Rowland, penyelidik utama kasus itu, mengatakan di acara TV Most Wanted saat dia diwawancara itu, mengatakan bahwa kalau dilihat dari foto Polaroid pertama yang ditemukan di convenience store itu, yang foto yang kedua anak itu di dalam van, bisa dilihat sepertinya tangan gadis di foto itu tidak terikat karena bahu gadis itu tidak tampak tertekan seperti kalau ikatannya kuat. Karena kalau ikatannya kuat itu pasti bahu kita seperti ini. Sementara bahu gadis itu biasa aja seperti ini. Terlebih lagi tidak ada tanda-tanda kemerahan di sekitar mulut anak-anak itu yang menunjukkan bahwa duct tape itu baru saja ditempelkan, bukan ditempelkan dalam waktu yang lama. Seperti biasanya dalam kasus-kasus penculikan. Yang artinya kemungkinan kedua anak ini memang sengaja disuruh pose seperti itu hanya untuk diambil fotonya. Kemudian pada tahun 2008, Sheriff Valencia County, New Mexico yang bernama Rene Rivera membuat spekulasi bahwa pelaku penculikan Tara Kaliko adalah seseorang yang dikenal Tara. Diduga pelakunya ini 2 orang. Masih dari lingkungan yang sama karena mereka itu mengenal dan menghafal jadwal sehari-hari Tara.
Ditambah lagi, pada saat itu Tara itu dikenal sebagai gadis cantik yang sangat populer di kotanya. Jadi gak heran kalau banyak laki-laki yang mau mencoba berkenalan sama dia, mencoba menggodanya. Di tengah spekulasi, banyak orang yang mengatakan bahwa kemungkinan Tara itu diculik, kemudian diperkaos duluan, dan setelah itu dia dibunuh dan mayatnya disembunyikan atau dikubur di suatu tempat yang tidak diketahui. Sheriff Rene Rivera ini mengatakan bahwa menurut dia kronologinya itu seperti ini. Dia memperkirakan bahwa saat Tara Kaliko itu bersepeda, ada dua laki-laki yang mengendarai truk mencoba untuk menggoda dia. Tapi secara gak sengaja, entah bagaimana, truk ini menabrak Tara. Jadi bukannya melapor ke polisi, kedua orang ini mungkin karena takut atau bagaimana, kedua orang ini membawa jasad Tara begitu aja dan menguburnya ke suatu tempat yang tidak diketahui. Bahkan sheriff ini berspekulasi bahwa jasad Tara ini sebenarnya dikuburkan tidak jauh dari rumah Tara. Tapi teori itu dipatahkan oleh hasil penyelidikan foto Polaroid yang menyatakan bahwa gadis di foto itu adalah Tara Kaliko. Pihak kepolisian Scotland Yard, kepolisian London yang dimintai bantuan dalam kasus ini memastikan bahwa benar gadis yang ada di foto Polaroid yang pertama itu, yang ada di dalam van itu, benar adalah Tara Kaliko. Yang artinya hal ini mematahkan teori sheriff tadi. Tara Kaliko masih hidup setidaknya sampai foto Polaroid itu diambil. Dia itu tidak tewas ditabrak, tapi kemungkinan besar diculik dan disekap di suatu tempat. Kepolisian tentunya memiliki beberapa tersangka, mulai dari pacarnya Tara Kaliko, karena dia adalah orang yang seharusnya ditemui oleh Tara Kaliko pada siang itu. Tapi polisi itu tidak mempunyai cukup bukti untuk menjerat pacarnya ini. Jadi kemudian pacarnya Tara Kaliko dibebaskan. Sampai ada dugaan bahwa Tara Kaliko itu diculik oleh seorang psikopat, tapi kemudian kecurigaan itu gak terbukti satupun. Nah itulah guys, akhir dari cerita kasus Tara Kaliko yang belum ditemukan sampai saat ini, apakah dia sebenarnya masih hidup ataukah sudah tidak ada lagi. Belum ada kejelasan sama sekali. Tapi pada tahun 2023 ini untungnya kepolisian sana memiliki update tentang kasus ini. Kasus ini tidak dibiarkan begitu saja ya. Semoga ada kabar baik lagi untuk selanjutnya. Jika ada kabar tambahan lagi, informasi tambahan lagi, aku akan buat videonya lagi. Itu saja saat ini, sampai jumpa di video selanjutnya.